Kalau misalnya kita ngedoain orang tua kita di kuburan misalnya Pak Ustadz. Itu bagian daripada sunnah Nabi. Boleh. Itu sunnah Nabi Pak Ustadz. Makanya Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengantar jenazah sahabat, kemudian beliau mengatakan, is'alu li akhikum fa inna'ul ana yus'al. Sekarang doakan saudara kalian yang di kuburan itu, karena dia akan ditanya oleh malaikat. Ada perintah, dibolehkan. Kita kalau kuburan mendoakan mayit. Nabi SAW kalau lewat kuburan baca doa. Assalamualaikum ahlul kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan. Gitu kan. Tapi kalau kita minta sesuatu Pak Ustadz, misalnya Pak, doakan aku ya, aku mau ngelamar kerja nih, mudah-mudahan aku bisa diterima kerja kayak gitu. Harusnya minta kepada Allah. Kan Bukan. kita paling sering kayak gitu Pak Ustadz kalau misalnya berdoa. Sekarang gini, apa yang akan direspon oleh orang tua kita yang sudah meninggal? Sedangkan dia hidup saja belum tentu semua permintaan kita dipenuhi kan. Makanya Nabi Muhammad SAW ajarkan dalam bab doa, ya, minta kepada Tuhan kalian Allah walaupun sampai kepada tali sendal kalian. Hal yang kecil pun minta sama Allah. Jangan nanti kita kalau sudah sakit kronis baru minta sembuh kepada Allah. Tapi minta dari hal yang kecil pun selalu mohon kepada Allah. Jadi kalau orang yang masih hidup gak ada masalah. Orang tua kita tolong doain, tolong bantu, kasih ide, oke. Tapi kalau sudah meninggal, Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama mengatakan begini. Saya heran dengan orang yang minta di kuburan, yang dia kultuskan. Sementara yang dalam kuburan itu adalah manusia seperti itu, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang akan diberikan oleh tulang belulang itu kepada dia? Gitu kan? Tapi banyak orang kadang-kadang tidak mau paham masalah itu. Dia pikir ya sudahlah, pokoknya ini orang soleh harus diminta sesuatu pada kuburan tersebut. Lebih baik lagi, yang lebih tepat contohnya adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Nah, semua nabi-nabi dok itu dikubur di tempat mereka meninggal. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW ada kuburannya di dalam rumahnya Aisyah di Madinah? Nanti kalau dokter insya Allah ke Madinah satu waktu, di masjid Nabi itu ada rumah Nabi. Nah, itu rumahnya istri beliau namanya Aisyah. Beliau meninggal dikubur di situ. Kenapa dikubur? Karena memang semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Itu dulu. Dan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ini kuburan beliau, ini ranjangnya Aisyah, istrinya. Dan Aisyah ini masih hidup kurang lebih dari 30 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Belum pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tolong doain saya, ya Rasulullah, mudahin urusan saya. Padahal ini ranjang Nabi, itu kuburannya. Ini ranjang Aisyah, itu kuburannya. Dan tidak pernah juga ada sahabat melakukan itu. Tidak pernah mengambil tanahnya, tidak pernah taruh air untuk berkat. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Para sahabat dan para tabi'in tadi generasi emas itu, mereka datang, mereka ucapin salam pada Nabi, mereka pergi. Oh, harusnya bukan malah berdoa di situ minta sesuatu kayak gitu. Ya, kalau dia berdoa dalam arti kata mendoakan mayit, iya, orang hidup mendoakan mayit. Tadi saya sudah bilang itu sunnah. Tapi kalau dia minta pada mayit, ini nggak boleh, ini kesyirikan kepada Allah. Ini bahkan sama dengan Nabi Muhammad sekalipun. Iya, itu menyekutukan Allah. Nggak boleh, Nabi Muhammad larang itu. Bahkan dengan kuburan Nabi Muhammad sekalipun ya. Kita hanya mengucapkan salam dan kita menjalankan perintah-perintah beliau dalam hidup kita.